Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la nikmatillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Ilhamid Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan segmen kita ngaji ngopi ya. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan YouTube RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati, tradisi santri. Bismillahirrahmanirrahim. Lu mau gue tunjuk? Gak apa-apa tunjuk. Ngaji karo ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sini kemarin kita sudah membahas jadikan semangat dalam jiwamu, kekalahan dalam nafsumu, dan kematian dalam badanmu, karena sungguhnya tempat kembalimu adalah kubur. Sekarang kita sampai pada dawuh daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngendika, jasad kita ini laksana sangkar. Ya, jadi jasad kita ini laksana sangkar, diibaratkan burung, jasad kita ini adalah sangkar burung. Atau ibarat kandang, maka jasad kita ini diibaratkan kandang daripada hewan. Ya. Maka perlu kita renungkan, ya, jika kita termasuk hewan ternak, artinya hewan ternak yang berada dalam sangkar atau dalam kandang, ini mungkinkah kita bisa membawa kebebasan kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki? Jika kita termasuk burung atau kita termasuk burung dalam sangkar tapi yang mempunyai kebebasan, sehingga kita bisa, burung itu bisa terbang tinggi, ya, bisa mendengar suara-suara ilahi, akhirnya kembali kepada Tuhannya, ya, mencapai puncak menara yaitu surga-surganya Allah, maka beruntunglah burung itu. Di raga kita ini jangan sampai kita ini, roh kita ini, ya, diibaratkan roh, di dalam jasad ini ada roh, ada raga. Raga ini sebagai kandang. Roh kita ini jangan sampai terbengkelai dalam kandang sehingga tidak bisa mencari kebahagiaan yang sejati. Tapi roh kita ini memang ada di kandang, tapi bisa keluar untuk mencari kebahagiaan sejati. Jadi kalau ada orang misalnya burung itu di dalam sangkar, di mana sangkar itu ada pemiliknya, dia tidak bisa kemana-mana. Tapi ada burung itu di dalam sangkar, dia ada di dalam rumahnya sendiri, ya. Tapi yang punya adalah satu, yaitu Allah. Sehingga dia ketika bangun pun dia bisa terbang bebas kemana tujuannya. Tapi kalau dia terkurung di dalam sangkar tadi, yang dia sendiri tidak bisa keluar, maka dia tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Makanya dikatakan jadikan kebebasanmu, semangat dalam jiwamu, kekalahan dalam nafsumu. Kita bisa terbang kemana saja untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Di mana itu? Kebahagiaan yang sejati adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengingatkan pada kita untuk tidak seperti itu. Ya. Maka karena apa? Perlindungan itu yang kuat hanyalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apabila kita termasuk dalam hewan ternak yang bisa sampai terbang bebas menuju menara surganya Allah ya. Jadi tapi kalau ketika seperti itu kita tidak bisa seperti itu, hanya menjadi hewan ternak yang hanya makan, minum, nanti setelah gemuk disembelih atau ketika nakal digebui, tanpa dia bisa berekspresi, tanpa dia bisa mencari kebahagiaannya sendiri, maka celakalah kita. Ya, artinya apa? Kalau kita hidup ini hanya seperti itu, ruh kita tidak kita gunakan untuk maju menggapai surganya Allah, maka kita termasuk orang yang rugi. Ya, karena hanya berkutat pada sangkar saja. Nah, itu. Tidak ada kebahagiaan yang lain. Ngertine ya cuman itu. Boleh tanya, Dok? Iya, monggo. Sangkar itu jasad itu. Jasad. Jadi dalam tubuh kita ini ada jasad, ada roh. Sangkar itu berarti jasadnya. Nah, jasad itu ibaratkan sangkar. Nah, sedang roh kita, nah itu. Makanya orang itu ketika meninggal itu jasadnya sudah tidak berfungsi lagi ya, tidak berfungsi. Yang kembali kepada Allah itu adalah rohnya, yang mendapat kebahagiaan atau siksa itu juga dari rohnya yang dikembalikan oleh Allah. Maka sangkar ini sudah tidak ada gunanya. Ketika mati sudah tidak ada gunanya. Ketika mati pun sebelum dikubur sudah tidak berharga ya, tapi roh ini yang masih. Maka orang itu bisa merasakan enak dan tidaknya, sakit dan tidaknya suatu itu karena rohnya ya. Sangkar itu bisa dikatakan bagus dan tidaknya ketika di situ diisi dengan hewan atau dengan sesuatu yang bagus. Sebagus apapun sangkar, kalau tidak ada isinya apa-apa, kosong. Nah, itu loh. Ya. Ketika roh itu di situ bagus, maka sangkar itu juga bisa mengikuti rohnya. Jadi ini pentingnya, roh kita ini harus bebas untuk menggapai surganya Allah. Ya, tentunya dengan ilmu. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai hanya terkurung dalam sangkar tanpa kita bisa melakukan apapun kebaikan yang bisa membawa kebahagiaan kita. Ya, jadi cuman yang dilemokno ibarat sampean ternak kambing, nakal gak gelemangan dipecuti, ya lemu metu-metu digorok digawe korban. Metu-metu digawe akekah, cuma itu ibarat ayam biasanya di kandang, mereka gak nurut sadu, habis itu cuma ya itu dia tidak berharga ke situ, dia tidak mampu mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, tidak ada manfaatnya, hanya ke situ ya. Sudah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan ya bisa membawa kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan ya, sehingga mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua sobat channel RSNO selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, selalu di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulullah, selalu istiqomah dan akhirnya husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.